Ini skandal besar. Betul, Bang. Skandal besar pimpinan penegak hukum yang itu adalah core-nya pemberantasan korupsi, kemudian memeras atau berbuat korupsi. Ini kacau luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita berbincang mengenai banyaknya pemberitaan yang sangat mengejutkan, yaitu masalah dugaan terjadinya pemerasan terhadap orang atau calon tersangka atau tersangka dalam perkara korupsi yang ditangani KPK. Problemnya yang diduga melakukan pimpinan KPK. Wow. Jadi saya melihat itu kagetnya setengah mati. Kali ini kita berbincang dengan Ketua Wadah Pegawai KPK, karena sekarang belum ada lagi. Belum ada. Yudi Purnomo Harap. Apa kabar Yudi? Oh. Alhamdulillah baik Bang. Belum pernah seluar biasa ini. Ya. Yudi mendengar nggak tadi yang saya sampaikan terjadi di KPK yang diduga ada terjadi pemerasan. Ini Yudi dengar nggak informasinya seperti apa? Ya kebetulan juga wartawan ya, media. Tadi juga saya baru dari salah satu stasiun TV swasta Bang ya. Ngisi diminta jadi narasumber ya terkait dengan ini. Ada beberapa hal yang menarik Bang ya. Pertama terkait dengan perkara pokoknya. Ya. Enggak sebelum itu. Ya. Kaget nggak ini? Wah. Atau jangan-jangan wah emang udah guduga gitu. Ya, Bang, ya? Dalam suatu siklus sejarah Bang ya. Iya. Itu mulai dari muncul ya kan, berkembang, kemudian maju, meningkat, anaknya menurun, dan tiba-tiba lenyap lah suatu peradaban itu. Oke. Nah, jangan sampai nanti isu KPK seperti itu. Dan lenyapnya suatu peradaban, kebanyakan bukan hanya dari serangan luar ya, tapi dari internalnya, dari dalam sendiri. Dan kita kan sudah melihat Bang. Saya ketika melihat adanya pemerasan gitu, membaca, mendengar ya terkait dengan pemerasan ini. Kalau abang terkejut setengah mati, ya kan? Saya kaget sekali. Saya diam dan menghela napas, Bang. Jadi nafas ya? Iya, tapi nggak lama-lama. Nggak lama-lama kan? Jadi di situ kacau. Saya melihat bahwa ini kan sebenarnya titik kulminasi. Ya, masalah-masalah yang selalu dipendam, tidak dituntaskan, diselesaikan tapi kayak kemarin tidak terbukti. Ya itu poin-poin kemudian yang betul. Sampai sekarang kita belum tahu kasus pungli kayak apa. Ya dulu abang pernah membuka yang berapa tuh? Yang berapa waktu itu bapak membuka kan? Yang ratusan 300 miliar. Ya itu abang pernah buka. Kemudian kebocoran di SDM. Pemerasa pungli. Ya adanya pungli di rutan gitu ya, dan lain-lain. Termasuk yang perjalanan dinas. Korupsi dan dinas yang sampai sekarang belum disampaikan pada publik lagi. Dan jadi ketika kemarin ada dugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap suatu kasus itu terkait dengan Kementerian Pertanian, terus kita akan bilang wow gitu. Gila. Nah, kacau betul. Saya nggak ngerti mau ngomong apa lagi itu. Betul Bang. Itu. Ada beberapa hal yang menarik Bang ya. Oke lah, kita ngomongin tentang mengapa sih bisa ada dugaan seperti itu. Iya. Dan ya karena tadi kepercayaan publik semakin menurun kepada KPK. Kemudian yang kedua, ya orang yang diperas ini kok mau diperas? Dulu Bang takut Jud. Nah, kan orang diperas posisi bukan posisi yang sejajar ya. Posisi dia pasti lebih di bawah. Orang menjadi tersangka gimana nggak takut disuruh beri uang segala macam. Itu yang saya bilang Bang, bahwa ketika dia ketakutan, selama ini kan juga memang koruptor takut sama kita Bang. Iya. Tapi ketakutan mereka bukan ketakutan kemudian akan menyerahkan uang, gitu. Tapi ketakutan mereka karena kita nggak akan mau kan? Nggak akan mau dan mereka pun tidak akan menawarkan Bang. Iya. Saya selama nawarin ditangkap Yud. Iya. Saya selama jadi penyidik Bang, mungkin udah ribuan saksi saya periksa dan tersangka juga gitu ya. Iya. Itu nggak pernah ada Mas. Nggak pernah Bang. Kenapa? Karena mereka memandang kita bahwa kita orang berintegritas, gitu kan. Nggak pernah mereka, Mas ayo ketemu dia, nggak pernah Bang, gitu. Tapi ketika sekarang ada pemerasan Bang, kalau bicara pemerasan pasti ada komunikasi Bang. Betul. Ya kan? Ada pertemuan Bang. Betul. Kemudian ada tadi benar bilang ada
ada orang punya kuasa, ada orang yang takut, ya, dan mereka dalam frekuensi yang sama. Gua neken lu supaya dapat uang. Oh, gue ditekan dan gue merasa dan dari sisi korbannya, ya karena kan pemerasan korban, Bang ya. Betul. Gua saya ditekan karena dia punya uang. Akhirnya menyerahkan, terjadilah. Ya kan, nah itu konteks pemerasan. Kita belum tahu nih siapa yang diduga pimpinan KPK-nya ya. Dan siapa lagi yuk? Itu aja. Ya emang pimpinan KPK 5 Bang. Di antara itu kan. Enggak, yang bermasalah itu aja maksud saya. Nah, tapi yang menarik adalah ini bukan gosip, Bang. Iya. Ini bukan isu, Bang. Iya, betul. Ini bukan istilahnya kayak fitnah-fitnah gitu, Bang ya. Ini prosesnya sudah jelas. Ini proses hukum. Penyelidikan proses hukum, Bang. Ya, entah itu ada laporan informasi atau kalau tadi tidak salah berita katanya ke Polda Metro. Salah menteri gitu kan? Betul. Artinya bahwa ini serius. Gak main-main. Dan memang, Bang, ya, kita kan dulu pernah begini, Bang. Waktu kita Tanjung Balai. Maksudnya begini itu apa? Iya. Bukan meras kan? Bukan meras lah, nggak mungkin ya. Pernah mengalami seperti ini. Betul. Kita lagi nangani kasus serius. Kalau nangani kasus serius, kalau dikatakan balik, ada penyidik yang main. Udah gitu bukan bagian dari kita lagi, bukan dalam sprindik itu gitu kan? Ya, itu dia entah dari mana tiba-tiba dia bisa berhubungan dengan wali kota Tanjung Balai. Betul. Ya kan? Nah, kita laporkan kan? Laporkan. Namanya Robin deh. Robin. Kan? Penyidikan jalan terus pokoknya. Ya kan? Dia juga kena. Nah, tapi kan sidang posisinya adalah pegawai, Bang. Ya kan? Kali ini pimpinan. Nggak mungkin dong KPK yang menanganin. Kalau misalnya ekspos, ini pimpinan gimana? Ya kan? Bisa jadi nggak akan naik-naik. Jadi, belum lagi jangan-jangan ada pimpinan lain terlibat. Nah, lebih rumit lagi kan? Betul, karena kan ini masih proses penyelidikan. Betul. Artinya masih terlalu dini lah untuk menyimpulkan bahwa pimpinan KPK cuma satu orang misalnya, ya kan, banyak orang atau mungkin dia tidak melakukan bisa juga gitu kan. Nah, tapi sekali lagi benar bahwa ketika udah proses penyelidikan, saya yakin bahwa sudah mulai mengkerucut nih akan terjadinya peristiwa hukumnya. Ya kan, memang gini ya. Ya, Bang. Kalau kita lihat sejak kita TWK lah ya, kita keluar dari KPK. Dan kemudian kita mendengar atau sering mendengar ada praktek-praktek pelanggaran hukum baik etik maupun tidak pidana yang melakukan pimpinan KPK. Dan kemudian Dewan Pengawas yang seharusnya bisa menjadi garda terdepan lah untuk bisa mengantisipasi, mencegah maupun menindak itu nggak berperan. Orang-orang di sekelilingnya yang seharusnya melaporkan ada praktek-praktek itu tidak dilaporkan. Tadi yang Yudi bilang, Dewan Pengawas ketika mereka adanya pertemuan dengan orang yang diduga berperkara, harusnya kan itu kan baru awal gini kan. Kalau sudah bertemu lama-lama nanti ada komunikasi lebih jauh lagi terima uang kan gitu. Nah, tapi kalau pertemuan-pertemuan yang itu pun tidak pidana, tidak diusut, tidak dilaporkan, tidak dihukum dengan semestinya. Jadi sepertinya Dewan Pengawas jangan-jangan berkontribusi atas kejadian ini. Ya kayak kemarin Bang WA gitu ya. Kan Dewan Pengawas memang tidak bisa seperti penyidik yang punya penegakan hukum, pro justisia bisa geledah upaya paksa ya. Artinya mereka ya tentu ketika misal cukup mengatakan bahwa sudah ada WA dari pimpinan KPK kepada orang yang berperkara, udah cukup. Mau itu dihapus kek, mau tiba-tiba punya ini, apalagi sudah menyerahkan gitu ya. Tapi kan akhirnya tidak terbukti karena belum karena tidak memadai barang bukti sebagainya. Artinya lepas gitu ya dari hukuman hakim. Saya lihat ini ada apa. Nah, kembali lagi kepada pemerasan gitu, Bang ya. Saya pikir Abang juga lebih berpengalaman lah ya. Bagaimana membongkar ya terkait dengan kasus pemerasan itu seperti apa sih, Bang? Misalnya subjek hukumnya, bagaimana prosesnya, barang buktinya yang kuat itu apa, gitu, Bang? Seperti itu, Bang. Tadi Yudi sempat di awal bicara soal poin-poin penting. Bang. Yudi bisa nggak mau disampaikan nggak soal tadi yang poin-poin penting yang Yudi mau sampaikan tadi? Ya tadi terkait bahwa tentu pelakunya
ada pelaku kan, ada korban. Oke. Ya kan, kalau pemerasan gitu kan Bang. Kemudian pasti ada prestasinya. Prestasi itu artinya kan ada yang memberikan, ada yang menerima. Pasti dalam bentuknya bisa dinilai. Uang misalnya Bang. Dan kalau misalnya levelnya jumlahnya miliaran katanya. Nah, kalau levelnya KPK ya tentu kan nggak jumlahnya Robin aja bisa berapa miliar Bang. Ya, belasan lah kalau nggak salah kan. Itu level fungsional ya. Level penyidik gitu kan. Kalau pimpinan apalagi kalau pimpinannya ketua barangkali kan. Ya kan sebenarnya lebih gede lagi kan ya. Betul. Pasti gitu kan. Nah, kemudian dan ini Yud, yang saya ingin kita elaborasi begini. Ketika ada pemerasan, pemerasan itu levelnya kalau suap itu biasanya ada suap yang pasif, ada suap yang aktif gitu kan. Kalau pemerasan levelnya itu di atasnya lagi. Dia ada seperti upaya memaksanya dan dia punya sumber daya, punya bahan untuk digunakan untuk mengancam atau memaksakan agar orang itu harus memberi. Kalau enggak dia punya konsekuensi. Ini kasus serius, sangat serius. Bahkan saya bilang ini dahsyat parah. Parah. Ini jahatnya luar biasa. Kalau betul-betul bisa dibuktikan ya. Yang menarik adalah proses ini kan sedang dilakukan. Kalau seserius ini tidak dilakukan dengan cepat, saya khawatir yang terjadi justru dia bisa menggunakan kewenangannya untuk melakukan upaya-upaya lain, bukan hanya menghilangkan barang bukti atau menghindarkan dari jeratan hukum, tapi justru bisa menggunakan untuk ancaman-ancaman berikutnya yang membuat orang-orang yang akan bersaksi maupun korbannya atau orang yang memberikannya itu kemudian akan berpikir ulang untuk mau memberikan keterangan dengan benar. Itu yang saya khawatirkan. Walaupun poin penting yang ingin saya sampaikan ya, saya tentunya dan Yudi tentunya juga tidak dalam konteks membela orang yang berbuat korupsi. Tapi penegakan hukumnya harus jujur, harus profesional, harus objektif. Nggak boleh kemudian orang yang terlibat kasus korupsi diperas. Ataupun ada suap penyuap, pelaku kejahatan, pelaku pemerasannya atau penegak hukum yang melakukan itu harusnya dihukum dengan jauh lebih berat karena dia yang konsekuensinya lebih serius. Tadi yang poin tadi gimana Yud? Untuk menggambarkan tadi. Artinya gini Bang, bahwa kalau untuk kasus korupsinya kan sudah ditangani oleh penyidik KPK ya. Saya pikir kalau untuk kasus korupsinya clear lah. Sekarang kan bagaimana integritas penanganan kasus korupsi itu ya tidak ternoda oleh adanya upaya pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Benar Bang, akhirnya ketika ada kasus seperti ini kasihan kan teman-teman kita yang penyidik gitu kan, mereka udah kerja keras gitu kan, jaga integritas, bawa barang buktinya memang harus clear gitu kan. Tiba-tiba kalau misalnya ada kejadian gini kan, KPK bisa dimainkan gitu kan, kok bisa ada pemerasan gitu. Akhirnya kan marwah KPK semakin turun, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan celakanya buat kedepannya Bang. Nanti kalau ada penanganan kasus korupsi gitu lagi, orang-orang yang diperiksa akan menggampangkan nanti. Bisa kok bisa saya nanti ngasih duit. Kemudian kalau diperas ya udah kasih aja. Kenapa sih Bang orang-orang KPK lagi ya? Iya KPK lagi. Kenapa sih pemerasan terjadi misalnya kalau di KPK gitu ya? Pasti terkait dengan yang ada keuntungan yang didapatkan dari pemeras, ya kan? Sementara yang diperas ya kan karena dia ketakutan gitu kan, karena orang kan nggak ada yang mau jadi tersangka Bang, baik dia bersalah atau tidak bersalah, gitu kan? Itu dia pengen lepas itu. Yang celakanya kan yang terjadi, makanya saya sepakat sama Bang Novel, kita kan tidak membela koruptor gitu kan. Ini kan celakanya adalah ketika dia korup, dia diperas dan dia akhirnya memberikan, dia aman. Padahal kan dia korup, gitu kan? Kan celakanya seperti itu. Kalau misalnya dia nggak bersalah kemudian dikerap, mengada-ngada. Ya kan? Artinya kesalahannya dua, udah memeras, melindungi. Betul. Gitu, Bang. Dahsyat ya. Beberapa waktu lalu kalau saya baca di media Bang. Saya tahu KPK sering menangani kasus kasus-kasus besar apalagi. Beberapa menteri juga bisa ditangani di KPK. Kita pun beberapa kali menangani. Kemarin saya membaca di media ada komentarnya Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, yang akan mendukung untuk penanganan kasus yang ini.
saya kok sepertinya menduga jangan-jangan Pak Mahfud itu sudah tahu bahwa ada pimpinan KPK yang ada kasus pemerasan dan mendukung untuk diungkap. Ini luar biasa Pak Mahfud ini. Ya, barangkali beliau memang sedang mendukung agar siapapun yang terlibat kasus korupsi diungkap dengan benar. Nah, ini yang luar biasa. Saya juga berharap ini biar kalau perlu nyebut nama aja. Pak Mahfud biasanya kan nyebut nama itu. Ya kan? Semoga langsung aja biar ditangani serius ini. Menko Polhukam gitu kan, banyak data dan masukan. Betul. Kan penegak hukum kan di bawah koordinasi yang bersangkutan gitu kan. Ini skandal besar. Betul, Bang. Skandal besar. Pimpinan penegak hukum yang itu adalah core-nya pemberantasan korupsi. Kemudian memeras atau berbuat korupsi. Ini kacau luar biasa. Dan dugaan korban diperas adalah eksekutif. Pemerintah, Bang. Gila. Bayangin gitu kan. Gila. Pemerintah gitu kan. Yang diduga misalnya, kalau kita lihat kan dari berita yang beredar kan sudah ada 2 nih yang diperiksa ya. Ajudan nama supir kalau nggak salah. Kemudian tadi kan ke menteri gitu kan. Artinya kan levelnya kan nggak kaleng-kaleng, Bang. Iya. Meras kan? Menteri ya, gila ya. Berani ya. Kalau ada dugaan meras menteri itu luar biasa kan. Bayangin. Terus kemana harapan berantas korupsi ini? Kalau dulu kan ya sok menyop level penyidik lah. Satu dibandingkan berapa ratus orang penyidik. Ya kan? Kalau level pimpinan 1 banding 5. Ya kan? Hanya ada 5 di negara kita, hanya ada 5 pimpinan KPK, Bang. Ya kan? Bayangkan gitu. Gila. Dan saya nggak habis pikir gini ya. Proses penanganan perkara di KPK kan mestinya rigid ya, dan ada tahapan-tahapan dan itu mestinya banyak yang tahu. Kok berani-beraninya gitu ya. Sebelumnya saya sudah mendengar di antara level-level pegawai pada cerita, ini ada apa kok kasus ini sepertinya berhenti sampai sekian bulan gitu. Bang. Ini kan saya kok berpikir ini nekatnya luar biasa. Jahatnya itu nekat dan berani. Apa yang terjadi di kira-kira ya? Kok sampai berani dan nekat seperti itu? Ya mungkin karena butuh duit atau gimana gitu ya? Itu emang kalau kita mah BU, Bang. Kalau bahasa zaman sekarang kan BU butuh uang. Kalau saya bilang kan ya memang kan ada teori gunung es. Apa yang lihat di permukaan ya lebih sedikit daripada yang ada di bawah. Tapi kan oke lah itu teori gunung es. Kita kembali ke fakta ya bahwa ini sudah ada yang diperiksa. Ya kan tentu kita berharap mereka berbicara yang benar. Karena apapun mereka, walaupun mereka tersangkut kasus korupsi, ketika mereka berani untuk bicara benar terkait adanya pemerasan itu, maka saya lihat ini akan menjadi nilai plus. Bahkan mungkin layak menjadi justice kolaborator kalau ada tersangka di antara yang ngomong ini. Gitu kan, Bang? Betul. Karena kan memang salah satu justice kolaborator membuka kasus korupsi yang lebih besar. Pemerasan ini, mungkin kita sampaikan pada publik, pemerasan adalah bagian dari korupsi. Ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi biar kita, mungkin ada yang belum paham, pikirin pemerasan itu kayak yang di KUHP. Enggak, ini pemerasan yang ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 12E, Bang. Artinya bahwa bahwa terbongkarnya kasus ini yaitu akan banyak kita sandingkan kepada mereka-mereka yang menjadi saksi, Bang. Ya kan? Baik itu saksi yang melihat langsung, ya kan? Baik saksi yang menjadi petunjuk gitu kan, saksi-saksi yang istilahnya apa? Kemudian juga kadang-kadang kan kejahatan itu nggak sendirian, Bang. Nah, ada kalau bahasa anak gaulnya partner in crime gitu kan. Kalau kita biasanya ada yang penerima yang suka nerima uang itu dari kurirnya. Kurir ya kan. Nah, itu juga siapa tahu ada kurir juga kan. Kadang-kadang kan kita sering menangani kasus korupsi kan nggak terima langsung, Bang. Betul. Tapi kan dengan serangkaian petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan, barang bukti yang kita punya, ya kan. Nggak mungkin orang ini nerima segitu gitu kan. Kemudian pasti disuruh gitu kan. Seperti itu, Bang. Yuk terakhir nih, ini tebak-tebakan. Ini kalau melihat dari skandal ini sangat memalukan. Ini tebak-tebakan. Setelah mulai jelas perkaranya ini, tebak-tebakan apakah pimpinan KPK yang berbuat dalam perkara ini akan mengundurkan diri apa tidak? Itu. Kan saya tidak, Bang. Enggak, ya? Dari pengalaman tidak. Oke, nanti pemirsa silakan ditebak. Anda silakan sampaikan di kolom komentar. Menurut Anda dia akan mengundurkan diri apa tidak? Menurut Yudi tidak. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.